Bagaimana dengan melaknat orang kafir individu, seseorang, orang kafir, satu orang kafir kita laknat, boleh tidak? Ya, ini akan saya bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyahnya. Ya. Orang kafir individu, perorangan boleh tidak dilaknat? Ya. Ini dibagi dua. Ada orang kafir yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Kalau seperti ini boleh kita laknat. Karena Allah melaknat, Rasulullah terus terang dalam sabda-sabdanya melaknat, maka boleh kita laknat. Makanya Imam Ibnu Muflih mengatakan, wa yajuzu la'nu man waradan nassu bila'nihi wala ya'thamu alaihi fi tarkihi. Boleh melaknat orang-orang yang dilaknat dalam Quran dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'thamu alaihi fi tarkihi. Seandainya kita tidak melaknat dia, tidak apa-apa, tidak dosa, tidak wajib. Boleh. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Contoh Pak ya, yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah dalam Quran dan dilaknat Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Di antaranya adalah iblis. Ketika kita bilang iblis, kemudian kita bilang la'anahullah, iblis, laknatullah alaihi, dibolehkan. Kalau kita tidak bilang laknatullah alaihi, kita tidak mengucapkan la'anahullah, juga tidak apa-apa. Dalilnya apa? Yaitu sabda firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 71 sampai 83. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Ini Pak ayatnya. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah menyuruh malaikat dan juga iblis. Saking solehnya kan iblis itu sampai kumpulannya juga dengan malaikat. Ketika Allah menyuruh malaikat, otomatis juga iblis juga disuruh. Karena wis dadi koncone malaikat. Ternyata malaikat sujud, iblis tidak sujud. Ditanya, kenapa kamu tidak sujud kepada makhluk yang aku Allah ciptakan dengan dua tanganku? Kamu sombong atau bagaimana? Ternyata sombong. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih mulia dari Adam. Ngapain saya mau sujud hormat kepada Adam? Akhirnya dia diusir oleh Allah dari surga, kemudian Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan laknatku untukmu wahai iblis sampai hari kiamat. Ini kan berarti iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis dilaknat oleh Allah, ketika kita menyebut iblis, boleh kita ucapkan setelah menyebut namanya laknatullah alaihi, atau boleh juga la'anahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang kedua Pak, kalau memang Allah itu melaknat iblis alaihissalam, yaitu surat An-Nisa ayat 117 dan 118. Wa qala ta'ala iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban
mafruḍa. Orang-orang kafir itu tidaklah menyembah selain Allah kecuali mereka menyembah kepada inasan, kepada makhluk yang berjenis wanita, yang berjenis perempuan. Wa iyad'una illa syaitanan marida, tidaklah hakikatnya mereka meminta kecuali kepada syaitan. Syaitan yang sangat bengal, susah diatur. La'anahullah, Allah melaknat dia, yaitu iblis. Dan iblis berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menggoda hamba-hambamu sehingga nanti sebagian dari hamba-hambamu akan bareng bersamaku untuk masuk ke dalam neraka. Maka Imam Qurtubi rahimahullah, Imam Qurtubi mengatakan, Pak, fala'natullahi ala iblisa alaihi la'natullah alat ta'yin jaizatun. Imam Qurtubi mengatakan, maka melaknat iblis boleh hukumnya. Wa kadzalika sairul kafaratil mauta, begitu juga orang-orang kafir yang mati yang memang Allah dan Rasulnya memvonis mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kafir Aun seperti Fir'aun, wa Haman seperti Haman, wa Abi Jahal seperti Abu Jahal, Abu Lahab sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala celaka dunia akhirat. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, orang-orang yang memang dilaknat oleh Allah, divonis celaka dunia akhirat dengan disebut namanya baik dalam Quran dan Sunnah, maka kita umat Islam hukumnya boleh melaknat mereka, individu mereka boleh kita laknat. Kemudian Bapak saya hormati, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Ya. Ini dalil bahwa Rasulullah melaknat iblis, Pak. Abu Darda mengatakan begini, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqulu a'udzu billahi minka. Rasul suatu hari itu sholat, Pak. Di dalam sholatnya beliau itu dengan suara yang keras sehingga sahabatnya pada dengar itu mengucapkan a'udzu billahi minka. Aku berlindung diri kepadamu, di tengah-tengah beliau salat. Kemudian di tengah-tengah salat itu juga Rasul mengatakan al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu sebagaimana Allah melaknatmu pula. Sampai 3 kali. Al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknatnya Allah. Aku melaknatmu dengan laknatnya Allah. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan kalau salat kan tangannya di atas dada ini. Kemudian Rasulullah tangannya dijulurkan ke depan seakan-akan mengambil sesuatu. Falamma faragha minas shalah, ketika beliau selesai salat, kulna, kita para sahabat itu kaget bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qad sami'na kataqulu fis sholati syai'an lam nasma' kataqulu qabla dzalik wa ra'ainaka basatta yadaka. Rasul, kami mendengar Rasul mengucapkan sesuatu yang belum pernah kita dengar Rasulullah ucapkan ketika Rasul dalam salat. Dan kita melihat Rasulullah itu menjulurkan tangan Rasul ke depan seperti mengambil sesuatu. Ada apa Rasul? Qala, Rasul bersabda, inna aduwallahi iblisa ja'a bisyihabim min narin liyaj'alahu fi wajhi. Fakultu a'udzu billahi minka thalatha marratin thumma qultu al'anuka bila'natillahi tammah falam yastakhir thalatha marrat. Summa aradtu akhdahu. Oh, tadi di tengah saya sholat itu iblis datang membawa api
yang api itu akan dilemparkan ke muka saya. Ini Pak, iblis bawa api, apinya mau dilemparkan ke muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang musuh iblis nomor satu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Maka ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah itu kan, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu kan musyawarah bagaimana caranya menghabisi Muhammad. Karena orang kafir Quraisy sudah tahu, Pak, pengikutnya sudah pindah ke Madinah, tinggal Muhammad sama Abu Bakar. Orang kafir Quraisy, wah, ini teman-temannya Muhammad sudah pindah ke Madinah, syukur. Sekarang Muhammad belum pindah. Supaya Muhammad tidak nyusul sahabatnya, kita bunuh saja Muhammad. Sebab kalau nanti Muhammad nyusul ke Madinah, nanti di Madinah Muhammad akan bisa membuat kekuatan, menyusun kekuatan dengan sahabatnya dan dengan pengikut-pengikutnya yang baru dari penduduk Madinah. Nanti akan memerangi kita, nanti kita kalah. Makanya sebelum Muhammad ke Madinah, kita bunuh, kita habisi saja. Akhirnya mereka musyawarah, Pak. Musyawarah di mana? Di tempat yang biasa digunakan oleh orang kafir Quraisy musyawarah. Namanya Darun Nadwah. Maka ahli sejarah Islam seperti Imam Ibnu Hisham, Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Katsir, mereka menceritakan peristiwa ini. Apa itu? Ketika orang-orang kafir Quraisy musyawarah di tempat Darun Nadwah bagaimana cara menghabisi Muhammad, iblis keluar, Pak, dari singgasananya. Singgasananya iblis di mana? Di atas air. Air mana? Wallahu a'lam. Barang gaib kan ya kita nggak bisa mastiin. Barang gaib itu bisa kita pastikan kalau ada wahyu. Nggak ada wahyu yang menunjukkan di mana air itu, ya sudah, kita nggak bisa menentukan. Cuma wahyu mengatakan bahwa singgasananya atau istananya iblis buat di atas air, ya sudah, keluar dari istananya. Kemudian berubah bentuk seperti menjadi orang tua, datang ke Darun Nadwah itu. Nah, orang Mekah kan nggak tahu, Pak, ini orang asing. Dia bentuknya seperti orang tua. Sehingga orang-orang yang Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam itu akhirnya tanya, kamu ini siapa, Mbah? Gitu. Anda bukan orang Mekah, Anda ini siapa? Dia katakan, saya ini orang tua, saya dari arah timur, katanya. Saya dengar katanya kalian bermusyawarah bagaimana cara menghabisi Muhammad. Kalau begitu saya tak ikut rembuk, siapa tahu nanti saya bisa memberikan usul, ide, saran. Akhirnya diterima, Pak. Akhirnya diterima. Dan ya iblis, Pak, ya. Iblis kan pengalamannya luar biasa. Dari Nabi Adam sampai saat itu kan, Masya Allah, itu pengalamannya kan banyak itu. Makanya ketika ada orang kafir itu usul, gimana kalau kita habisnya kita racun saja. Dia mengatakan nggak bagus, nggak bagus. Ada yang bilang udah kita bunuh aja, nggak bisa. Kita nggak bisa. Nah, dia pengalamannya banyak kan, Pak. Akhirnya setiap ada yang usul dia katakan itu kurang bagus. Sampai Abu Jahal usul, saya usul, katanya. Bagaimana kalau setiap kabilah, setiap suku yang tinggal di kota Mekah ini, setiap satu suku memilih satu pemuda. Di sana ada 11 suku. Berarti kalau setiap satu suku mengutus satu pemuda, berarti terkumpul 11 pemuda. Nah, 11 pemuda ini nanti akan memukul dengan pedang secara bersamaan Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mati, dan yang bertanggung jawab atas kematian Muhammad adalah 11 suku. Sehingga nanti kalau keluarga besarnya Muhammad itu marah, nggak terima, mereka akan berhadapan dengan 11 suku yang merupakan mayoritas yang tinggal di kota Mekah. Sehingga mereka nggak akan berani, nggak akan bisa melawan. Paling mereka akan
terpaksa menerima ganti rugi. Ketika Abu Jahal bilang gitu Pak, iblis langsung bilang, bagus, ya, usul yang bagus, ide yang cemerlang. Tapi ya namanya iblis meskipun pengalamannya banyak, bagaimanapun makar tipu daya dalam memadamkan cahaya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Meskipun mereka musyawarah dibantu ya, dari dunia lain, dibantu iblis ya, tetap sebagus apapun, seluar biasa apapun makar mereka, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha membalas makar dan tipu daya. Nah ini contoh yang kedua Pak. Kalau iblis itu memang sangat paling benci kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad di tengah-tengah salat, iblis datang membawa api mau dilemparkan di muka Nabi Muhammad. Ketika dia mau melemparkan api ke muka Nabi Muhammad langsung mengatakan, a'udzubillahi minka 3 kali, al'anuka bila'natillahi 3 kali. Aku berlindung diri darimu kepada Allah 3 kali, dan aku laknat kamu dengan laknatnya Allah 3 kali. Sehingga saat itu Pak saya hormati, Nabi Muhammad megang iblis. Dalam sholat itu Nabi Muhammad sudah megang iblis. Iblis dipegang ya, iblis, jin, setan, makhluk halus itu. Kalau kita zikir kepada Allah, kita ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim, kan mereka langsung lemes Pak ya. Itu kelemahannya kan di situ. Kalau kita zikir kepada Allah SWT, sudah iblis, setan lemes, nggak bisa berbuat apa-apa ya, makanya sebetulnya peperangan kita ya Pak ya, permusuhan kita dengan bangsa setan, bangsa jin ya, bangsa jin yang jenderal mereka adalah iblis, itu kan sebetulnya peperangan yang nggak fair. Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Tapi meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan senjata kepada kita yang ampuh membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yaitu zikir kepada Allah, terutama minta perlindungan diri kepada Allah dari mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika Rasul mengucapkan a'udzubillahi minka al'anuka bila'natillah, sudah nggak bisa ngapa-ngapa, dipegang oleh Nabi. Setelah dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, terus dilepas Pak. Kemudian kelanjutan hadis itu, wallahi laula da'watu akhina Sulaimana la asbaha mutsaqan yal'abu bihi wildanu ahlil Madinah. Ketika dipegang oleh Nabi, akhirnya dilepas lagi. Kemudian Nabi mengatakan, kalau bukan doa Nabi Sulaiman, kalau bukan karena doanya Nabi Sulaiman, maka dia akan saya pegang dan saya akan ikat, sehingga anak kecil seluruh kota Madinah ini akan mempermainkan iblis tersebut. Maunya kan ditangkap oleh Rasul, diikat supaya nanti orang pada bisa nonton dan anak-anak kecil bisa mainin dia. Tapi kan karena ada doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu doa Nabi Sulaiman alaihissalam Pak? Yaitu surat Shad. Nabi Sulaiman kan pernah minta kepada Allah semoga diberi kekuasaan dan kerajaan yang belum pernah dan tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari hamba Allah SWT. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kan Nabi Sulaiman kan minta kerajaan, kekuasaan yang setelah Nabi Sulaiman mati, Allah tidak akan memberikan kepada seorang pun setelahnya. Kerajaan apa itu? Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab
wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfat hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Apa itu kerajaannya? Yaitu mampu menguasai, ya, bisa berbicara dengan hewan, terus bisa menguasai makhluk gaib, bangsa jin bisa dikuasai. Nah, itu. Nabi Sulaiman kan minta begitu, Pak. Berilah aku kekuasaan, ya, yang kekuasaan ini tidak engkau berikan lagi kepada seorang pun setelahku, wahai Allah. Apa itu? Nabi Sulaiman diberi Allah SWT kekuasaan untuk menguasai bangsa jin. Maka Nabi Muhammad ingat doanya Nabi Sulaiman ini. Makanya Nabi Muhammad SAW dilepas lagi pak jinnya itu. Sehingga kita anak kecil, saat itu anak kecil para sahabat tidak bisa melihat dan mempermainkan iblis. Karena Nabi Muhammad SAW menghormati doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian orang kafir yang ini, Pak, tadi kan orang kafir, individu orang kafir yang memang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, memang Allah dan Rasulnya melaknat, nah itu kita boleh laknat, orangnya kita boleh laknat. Sekarang orang kafir, individu orang kafir yang memang tidak ada Quran dan hadis secara spesifik jelas khusus melaknat dia, boleh nggak kita laknat? Ya. Pemimpin fulan, negara kafir, pemimpin kafir, boleh nggak kita laknat itu? Kan nggak ada Quran, ayat di dalam Quran, nggak ada hadis dari sabda Nabi Muhammad SAW yang melaknat orang itu. Nah itu boleh nggak kita laknat? Dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah, Pak, ensiklopedi fikih Islami, ini saya bacakan. Ammal kafirul muayyanu fa in kana hayyan. Orang kafir, individu orang kafir kalau dia masih hidup dan tidak ada Quran dan hadis yang menjelaskan dia dilaknat, faqad dhahabal hanafiyyatu wasyafi'iyyatu wal hanabilatu fil madhab ila annahu la yajuzu la'nuhu. Maka mayoritas ulama dari tiga madhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan mayoritas ulama mengatakan selama dia masih hidup tidak boleh kita melaknat dia. Kenapa? Li'anna halahu indal wafati la tu'lam. Karena kondisi dia nanti ketika dia mati kan kita belum tahu. Apakah nanti dia sebelum mati tiba-tiba dia terus diberi hidayah terus masuk Islam, kan kita nggak tahu. Ataukah matinya tetap dalam kafir, karena kita nggak tahu. Makanya ketika kita tidak tahu akhir hayatnya, maka mayoritas ulama diantaranya adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali tidak boleh melaknat orang kafir tertentu, itu tidak boleh. Wa qad syaratallahu ta'ala fi itlaqil la'natil wafah 'alal kufri. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, Pak, membolehkan kita melaknat orang kafir secara umum boleh ya tadi ya. Itu kan Allah memberikan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya orang itu mati tetap dalam keadaan kafir. Sedangkan individu yang masih hidup kita kan nggak tahu nanti dia matinya kafir atau tidak. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir, itulah yang dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat oleh manusia semuanya. Surat Al-Baqarah ayat 161. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Pak ya, dalam Majmu' Fatwanya beliau mengatakan, wal la'natu tajuzu mutlaqan liman la'anahu Allahu wa rasuluhu. Kalau orang kafir itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dengan
jelas boleh kita laknat. Wa amma laknatul muayyan fa in ulima annahu mata kafiran jazat laknatuhu. Kalau orang kafir tertentu, individu kafir itu, kalau diketahui dia nantinya itu mati dalam keadaan kafir, boleh dilaknat. Tapi kalau kita tidak tahu nanti dia mati kafir atau tidak, maka tidak boleh dilaknat. Nah, makanya kemudian saya Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid, beliau mengatakan al-manhi anhu huwa la'nul kuffar fid du'a ala wajhi ta'yin. Amma la'nuhum umuman fala ba'sa bihi. Melaknat orang kafir yang dilarang adalah melaknat secara individu, perorangan tidak boleh. Tapi melaknat orang kafir secara umum fala ba'sa bihi, tidak apa-apa, boleh. Waqad sabata an Abi Hurairah annahu kana yaqnutu wa yal'anul kafarata umuman. Ya, dalam sebuah asar sahabat Abu Hurairah ketika beliau kunut terutama di bulan Ramadan, beliau di sela-sela doa kunut itu melaknat orang kafir secara umum.